Assalamualaikum, halo anak-anak semua, selamat datang di channel Study Online and English. Kali ini kita akan membahas soal-soal bahasa Indonesia kelas 6, yaitu bab 4, peduli dengan perubahan iklim. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video baru dari channel kami. Asesmen 4. Bacalah tes berikut untuk menjawab soal nomor 1-8. Pemanasan global merupakan satu titik-titik bagi masa depan umat manusia dan polusi udara menjadi satu penyebabnya. Peningkatan gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan suhu udara yang lebih tinggi. Akibatnya banyak bencana alam seperti angin topan dan banjir. Penyebab polusi udara bermacam-macam. Bukan tanpa alasan polusi udara menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Pemicu adanya polusi udara antara lain adalah gas rumah kaca dan asap kendaraan bermotor. Gas rumah kaca terjadi titik-titik adanya pembakaran bahan bakar fosil. Proses ini menghasilkan gas-gas di atmosfer sehingga terjadinya efek rumah kaca. Penggunaan kendaraan bermotor dengan jumlah banyak juga dapat menyebabkan polusi udara. Hal ini terjadi ketika bahan bakar dibakar melepaskan karbon monoksida CO. CO yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup. 1. Judul yang tepat untuk isi teks di atas adalah: A. Pemanasan global dan polusi udara. B. Dampak pemanasan global. C. Penyebab terjadinya polusi udara. D. Polusi udara menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. C. Penyebab terjadinya polusi udara. 2. Penyebab terjadinya gas rumah kaca yang berdasarkan isi teks di atas adalah: A. Karena suhu udara yang tinggi menghasilkan gas di atmosfer. B. Karena adanya karbon monoksida yang berlebihan. C. Karena kualitas udara di bumi yang sudah tercemar. D. Karena adanya pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas-gas di atmosfer. D. Karena adanya pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas-gas di atmosfer. 3. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian umpang nomor 1 pada teks di atas adalah: A. Ancaman. B. Peristiwa. C. Kejadian. D. Kegiatan. A. Ancaman. 4. Informasi yang sesuai dengan isi teks di atas adalah: A. Peningkatan gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan suhu yang lebih rendah. B. Polusi udara adalah salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. C. Pemicu adanya polusi udara antara lain gas rumah kaca dan asap rokok. B. Polusi udara adalah D. Gas rumah kaca terjadi adanya pembakaran sampah. B. Polusi adalah salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. 5. Berikut ini yang termasuk kata istilah di ilmu pengetahuan alam yang terdapat dalam teks di atas adalah: A. Manusia. B. Atmosfer. C. Tinggi. D. Bencana. D. Atmosfer. 6. Bukan tanpa alasan polusi udara penyebab terjadinya pemanasan global. Antonim dari kata global adalah: A. Lokal. B. Daerah. C. Wilayah. D. Kota. A. Lokal. 7. CO yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup. Sinonim dari kata kualitas adalah: A. Jaminan. B. Mutu. C. Nilai. D. Harga. D. Mutu. 8. Kata hubung yang tepat untuk mengisi bagian 2 yang nomor 2 yang rupa pada teks di atas adalah: A. Sehingga. B. Bahkan. C. Karena. D. Seperti. C. Karena. 9. Berikut ini yang termasuk kalimat ajakan adalah: A. Bersihkan sampah-sampah yang berserakan itu. B. Penebangan hutan secara liar merusak lingkungan. C. Mari kita pelihara alam agar masa depan kita lebih baik. D. Tanamlah pohon di pekarangan rumah. C. Mari kita pelihara alam agar masa depan kita lebih baik. 10. Slogan yang tepat untuk mengisi gambar poster di samping adalah: A. Tanam satu pohon untuk bumi yang lebih hijau. B. Kurangi sampah plastik untuk masa depan kita. C. Lestarikan alam dengan menanam pohon. D. Jangan biarkan bumi menangis. C. Lestarikan alam dengan menanam pohon. Isi yang B. Teks yang menjelaskan informasi ilmiah mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi disebut teks eksplanasi. Kita harus peduli akan kelestarian alam. Antonim kata peduli adalah acuh. Kita dapat melakukan sejumlah aktivitas sederhana untuk membantu mengurangi dampak lingkungan akibat sampah pangan di rumah. Kita dapat menemukan sejumlah aktivitas untuk membantu mengurangi dampak lingkungan akibat sampah pangan di rumah. Sinonim dari kata aktivitas adalah kegiatan. Informasi yang disajikan dalam bentuk teks serta dipadukan dengan beberapa elemen visual seperti gambar, ilustrasi, grafik yang dikemas agar lebih menarik disebut infografik. Kalimat yang bertujuan untuk mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu disebut kalimat ajakan. C.
kerjakan soal berikut. 1. Carilah sinonim dari kata-kata berikut. Lalu membuatlah kalimat menggunakan sinonimnya. Fenomena itu kejadian atau peristiwa. Banjir merupakan peristiwa yang sering terjadi saat musim hujan. Tanaman, tumbuhan. Kita harus merajin merawat tumbuhan di lingkungan rumah. 2. Bagaimana langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi? Yang pertama, baca seluruh isi teks dengan saksama. Cari dan temukan kalimat utama setiap paragraf. Tentukan ide pokok atau gagasan pokok dari setiap kalimat utama. Buatlah ringkasan berdasarkan kalimat utama atau gagasan pokok. Ringkasan yang dibuat tidak boleh melebihi setengah dari jumlah paragraf teks aslinya. 3. Sebutkan ciri-ciri kalimat ajakan. Bersifat persuasif, mengajak. Menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, jangan, sebaiknya. Diakhiri tanda seru. Menggunakan kata ganti orang kedua seperti kita dan kamu. 4. Bagaimana cara membaca infografik? Cara membaca infografik. Baca judul yang ada pada infografik. Baca bagian-bagian pada infografik. Baca informasi dan keterangan angka pada infografik. Buatlah simpulan berdasarkan isi data pada infografik. Apa yang dimaksud dengan poster? Poster adalah suatu pengumuman atau iklan, baik dalam bentuk gambar maupun tulisannya berisi imbauan yang ada ajakan untuk melakukan sesuatu.